Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nurwan Atalah, kelas R1I dengan NPM 2021 1250064. Nah, sekarang saya akan mempresentasikan tentang materi psikologi pendidikan. Ya, apa sih pengertian psikologi itu? Psikologi adalah salah satu bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari tentang perilaku, fungsi mental, dan proses mental manusia melalui prosedur ilmiah. Sedangkan psikologi pendidikan adalah, menurut Eliot DKK tahun 1999, psikologi pendidikan adalah penerapan teori-teori psikologi untuk mempelajari perkembangan, belajar, motivasi, pengajaran, dan permasalahan yang muncul dalam dunia pendidikan. Seperti halnya yang dikatakan oleh Muhyiddin Syah, bahwasanya ilmu psikologi perlu diterapkan pada lingkup pendidikan. Oke, ke slide selanjutnya kita ada pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Apa sih pertumbuhan itu? Pertumbuhan adalah proses pertambahan volume dan jumlah sel sehingga ukuran tubuh makhluk hidup tersebut bertambah besar. Pertumbuhan bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali dan dapat diukur. Singkatnya, pertumbuhan itu berhubungan erat dengan angka karena dapat diukur ya. Contohnya adalah tinggi badan. Tinggi badan itu dapat diukur. Kenapa sih mereka bisa bertumbuh? Karena adanya pertambahan volume dan jumlah sel sehingga masanya ikut bertambah. Contohnya, anak yang berumur 10 tahun, kemudian 15 tahun dan 20 tahun itu berbeda ya tingginya sesuai pertumbuhannya. Mungkin ketika umurnya 15 tahun tinggi badannya hanya sekitar 165 cm. Tapi ketika menginjak umur 20 tahun tingginya bisa sampai 170 cm atau mungkin lebih. Nah, sedangkan pengertian perkembangan adalah proses perubahan menuju kedewasaan melalui proses pertumbuhan dan diferensiasi. Perkembangan tidak dapat diukur. Ya, jadi perkembangan itu tidak dapat diukur ya, karena tidak dapat dilihat, tapi dapat dirasakan. Perkembangan itu tuh apa sih? Contohnya perubahan menuju kedewasaan itu seperti pemikiran, mindset, itu kan berkembang seiring dengan pertumbuhan ya. Contohnya anak yang 10 tahun, 15 tahun sama 20 tahun itu memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Semakin tinggi usianya, maka semakin kompleks dan kritis pemikirannya. Oke. Di sini ada beberapa fase-fase perkembangan. Ada 8. Yang pertama adalah prenatal stage atau masa sebelum kelahiran. Kedua ada infancy stage, masa bayi. Ketiga ada early childhood, masa awal anak-anak. Keempat ada late childhood, masa akhir anak-anak. Kelima ada adolescence, ada masa awal remaja. Keenam ada early adulthood, masa awal dewasa. Ketujuh ada middle adulthood, masa tengah dewasa. Dan terakhir atau kedelapan ada late adulthood, masa akhir dewasa. Nah, di sini kita akan membahas satu-satu ya dari fase-fase perkembangan ini. Yang pertama adalah prenatal stage, masa sebelum kelahiran. Masa ini adalah masa awal dari sebuah kehidupan. Setelah melewati proses pembuahan, seperti yang kita ketahui, sperma mengalami pembuahan dengan sel telur, maka menjadi zigot, kemudian menjadi embrio, sampai akhirnya kita tumbuh sebagai janin. Di fase ini adalah fase penentuan tentang jenis kelamin sesuai kromosom, sifat bawaan, psikologis anak, dan kondisi fisik bawaan. Juga tentang urutan dalam keluarga. Ke fase selanjutnya kita masuk ke infancy stage atau masa bayi. Fase ini berlangsung pada umur 0 sampai 12 bulan. Pada fase awal bayi menghabiskan waktunya untuk tidur dan memenuhi kebutuhan nutrisinya. Sedangkan fase akhir dari periode ini, bayi mulai aktif mengenai kemampuan berbahasa, berkembangnya pemikiran simbolis, mulai koordinasi sensori motor, dan juga belajar sosial yang akan dialami. Nah, di fase akhir ini, bayi mulai aktif ya, seperti kemampuan berbahasa. Mereka mulai menunjukkan kemampuan berbahasa seperti berbicara papa, mama, atau mungkin mereka melakukan isyarat ketika mereka sedang lapar atau ada sesuatu dengan diri mereka, mungkin itu sakit atau yang lainnya. Nah, di sini juga ada mulai koordinasi sensori motor. Apa sih sensori motor itu? Sensori motor itu terdiri dari dua kata, sensor dan motor. Apa itu sensor? Sensor itu adalah menerima rangsangan. Jadi mereka harus menerima rangsangan dari luar untuk bisa merasakannya, seperti penglihatan, penciuman, pendengaran, atau pengecapan. Sedangkan motor itu adalah penggerak. Jadi bayi mulai aktif untuk menggerakkan alat tubuh mereka seperti menggenggam, meraih, menendang, atau menampar-nampar kecil. Ya. Itu dilakukan pada masa akhir dari infancy stage. Ke fase selanjutnya kita masuk ke early childhood, masa awal anak-anak. Ya, fase ini berlangsung sampai umur 5 atau 6 tahun. Fase ini anak mulai aktif dengan kegiatan mandiri dan persiapan sekolah. Dan fase ini juga
sering disebut sebagai masa prasekolah ya, karena persiapan untuk sekolah di fase berikutnya. Anak mulai belajar dan mengerti tentang pengenalan huruf, kondisi lingkungan, dan kemampuan sosial. Fase ini juga rentan dengan kondisi emosional anak. Nah, jadi di fase ini anak tuh mulai melakukan persiapan ya untuk sekolah. Apa aja sih yang dipersiapkan? Ada apa aja sih yang dipersiapin? Anak mulai belajar dan mengerti tentang pengenalan huruf. Itu yang dasarnya ya. Anak mulai mengerti kondisi lingkungan. Seperti apa sih kondisi lingkungan ketika di rumah, ketika di luar rumah, atau mungkin nanti kondisi di sekolah. Mereka mulai mempelajari hal itu. Dan kemampuan untuk sosial. Mereka mulai bermain dengan teman sebayanya, tetangganya, atau mungkin saudara-saudaranya yang seumuran. Fase selanjutnya kita ada late childhood, masa akhir anak-anak. Fase ini berlangsung di umur 6-12 tahun, sama dengan masa sekolah dasar. Anak-anak mengerti tentang menulis, berhitung, dan kemampuan kompetensi dalam tugas sekolah. Di masa ini perkembangan sosial juga sangat terlihat. Anak mulai menjalin pertemanan dengan teman sebaya dan mengembangkan diri mereka dengan cara yang unik. Mungkin di sini sama dengan sekolah dasar ya, atau SD. Di SD, ketika di masa prasekolah tadi mereka hanya mengenal. Nah, di fase ini mereka mulai mempraktekkan, mempelajari dan mempraktekkan ya tentang menulis, berhitung, dan kemampuan kompetensi dalam tugas sekolah. Nah, di masa ini juga kemampuan sosial mereka meningkat ya. Mereka mulai menjalin pertemanan dengan teman sebayanya, teman-teman sekolahnya, dan mengembangkan diri mereka dengan cara yang unik. Di sini mungkin mulai terlihat potensi mereka ada di mana. Mungkin ada yang mereka berbakat di gambar, mereka berbakat dalam bernyanyi, mereka berbakat dalam menari. Nah, ini bisa mulai dilihat dari masa late childhood. Oke, ke fase selanjutnya kita ada adolescence atau masa awal remaja. Fase ini adalah masa peralihan dari kehidupan anak-anak menuju fase dewasa. Fase ini anak akan mengalami masa pubertas yang ditandai dengan meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan dengan kompleks. Anak mulai mengalami ketertarikan seksual dan mengeksplorasi batasan dan kemampuan diri. Anak juga akan mencari jati diri dan memperluas kehidupan sosialnya. Nah, kenapa di fase ini mereka mengalami ketertarikan seksual? Karena di sini mereka mengalami pubertas. Nah, apa sih pubertas itu? Pubertas itu adalah masa peralihan fisik dari anak-anak menuju dewasa. Mereka mulai mengalami yang namanya menstruasi untuk perempuan atau mimpi basah, ejakulasi atau untuk laki-laki. Nah, di sini mereka dengan adanya dua kejadian tersebut menandai mereka mulai memproduksi hormon untuk berkembang biak, untuk seksualitas. Makanya mereka di sini mulai mengalami ketertarikan seksual dengan lawan jenisnya. Nah, di sini juga ada pertumbuhan yang lumayan pesat, terutama untuk pertumbuhan fisik, seperti wanita yang dadanya mulai membesar, pinggulnya mulai membesar, bokongnya juga. Itu untuk persiapan untuk berkembang biak ya. Untuk laki-lakinya mungkin terlihat dari jagunnya yang membesar, suaranya menjadi lebih berat, dan juga tumbuhnya otot-otot muscle yang ada di tubuh. Di sini juga mereka termasuk fase yang rentan ya, karena di sini mereka mulai mengeksplorasi batasan dan kemampuan diri. Mereka mulai mengalami rasa penasaran yang mulai kritis. Seperti gimana sih kalau misalnya gue ngelakuin ini, apa sih yang bakal terjadi kalau misalnya nanti gue ngelakuin ini, dampaknya apa, kalau misalnya nanti begini hasilnya gimana. Nah, mereka mulai mengalami pemikiran seperti itu. Mereka makanya mencoba hal-hal baru sambil mencari jati dirinya. Seperti yang kita lihat banyak sekali ya kenakalan remaja yang lumayan merugikan. Makanya di fase ini sangat rentan sekali dan anak butuh pengawasan yang ekstra. Oke, lanjut ke masa selanjutnya kita ada early adulthood, masa awal dewasa. Periode perkembangan yang dimulai pada awal usia 20-an sampai usia 30-an. Ini adalah masa pembentukan kemandirian pribadi dan ekonomi, masa perkembangan karir, dan bagi banyak orang masa pemilihan pasangan. Belajar hidup dengan seseorang secara akrab, memulai berkeluarga, dan mengasuh anak-anak. Nah, kebanyakan orang menikah di fase ini ya, di masa early adulthood, masa awal dewasa. Nah, makanya di masa ini kebanyakan orang itu fase untuk memilih pasangan hidupnya, untuk menjadi istri atau suami di kedepannya. Di sini juga fase untuk pengembangan karir ya. Di umur segini mereka mulai mencoba untuk mandiri secara finansial. Mungkin ada yang
bekerja, ada yang kuliah sambil bekerja, atau mungkin kerja sambil kuliah, sama aja. Dan juga mereka untuk mengembangkan karir. Nah, sama seperti mandiri secara finansial, pengembangan karir juga tergantung sesuai dengan pilihan dan kemampuan dari setiap individu ya. Ada yang mereka mulai dari bawah, dia baru lulus langsung kerja, dengan ekspektasi dia bakal naik sampai jabatan yang tinggi, dari bawah sampai tinggi. Nah, ada juga untuk pilihan yang kuliah. Jadi mereka mulai meniti karir di awal kuliah, setelah lulus menjadi sarjana, dengan ekspektasi setelah lulus menjadi sarjana mereka dapat melamar di posisi yang sesuai yang mereka inginkan. Itu balik lagi tergantung dengan pilihan dan kemampuan setiap individu. Jadi jangan disamaratakan setiap jalan seseorang. Oke. Selanjutnya ada middle adulthood atau masa tengah dewasa. Masa ini berlangsung pada usia 40-an hingga usia 60. Ini merupakan masa untuk memperluas keterlibatan dan tanggung jawab pribadi dan sosial seperti membantu generasi berikutnya menjadi individu yang berkompeten, dewasa, dan mencapai serta mempertahankan kepuasan dalam berkarir. Nah, di masa ini mungkin adalah masa emas ya bagi beberapa orang, karena di fase ini mereka harusnya sudah menjabat jabatan yang cukup tinggi, sehingga mereka mempunyai kepuasan dalam berkarir. Nah, di sini juga fase-fase mereka untuk bertanggung jawab terhadap kehidupan generasi selanjutnya, terutama untuk anak-anak mereka sendiri. Mereka mempunyai tanggung jawab untuk menghidupi pendidikan anaknya, jenjang pendidikan anaknya setinggi-tingginya, mungkin dari SD, SMP, SMA, dan ketika ada kesempatan mereka bisa melanjutkan kuliah. Nah, itu dilakukan untuk generasi berikutnya menjadi individu yang berkompeten, dewasa, dan mencapai serta mempertahankan kepuasan dalam berkarir. Oke, ke slide selanjutnya ada late adulthood, masa akhir dewasa, adalah periode perkembangan yang bermula pada usia 60-an atau 70-an dan berakhir pada kematian. Ini adalah masa penyesuaian diri atas berkurangnya kekuatan dan kesehatan, menatap kembali kehidupannya, pensiun, dan kepuasan diri dengan peran-peran sosial baru. Ini adalah akhir dari masa kehidupan ya, masa akhir dewasa. Di sini banyak sekali hal yang harus disesuaikan dengan usianya, terutama yang berhubungan dengan kekuatan dan kesehatan. Yang seperti yang kita tahu, umur segini tuh lumayan rentan ya untuk penyakit-penyakit. Sebenarnya tergantung dari semasa mudanya dulu. Kalau semasa mudanya mereka memperhatikan pola makan dan pola tidur, mungkin semasa tuanya mereka masih cukup prima walaupun tidak sekuat di masa mudanya. Sedangkan jika semasa muda tidak memperhatikan pola tidur dan pola makan, mungkin di masa tuanya mereka akan mengalami beberapa komplikasi penyakit. Oke. Selanjutnya kita ada pengertian dan tugas-tugas perkembangan. Apa sih tugas-tugas perkembangan itu? Menurut Havergas, tugas perkembangan adalah tugas-tugas yang harus diselesaikan individu pada fase-fase atau periode kehidupan tertentu. Seperti yang tadi sudah kita bahas, ada beberapa fase perkembangan ya, dari mulai infancy stage sampai ke late adulthood atau masa akhir dewasa. Nah, di sini semakin tinggi fasenya, maka semakin kompleks tugasnya. Seperti contohnya di nomor 1 ada tugas dari infancy stage. Tugas dari infancy stage itu adalah mendapatkan nutrisi ASI yang sesuai, buang kotoran, dan melatih kondisi sensori motor. Sedangkan tugas dari early childhood adalah melatih kesiapan mengenai sekolah, karena ini masa prasekolah, mulai bersosialisasi dengan teman sebaya, dan bersikap mandiri. Ketiga, tugas dari late childhood memperluas sosialisasi, melatih kompetensi diri dengan tugas sekolah, mengembangkan diri, dan mempelajari kebudayaan manusia. Keempat, tugas adolescence atau tugas remaja, berpikir kritis, mencari jati diri, memperluas lingkup sosial, menguji batasan diri, mengeksplorasi identitas diri, memahami kehidupan seksual, mempelajari tahapan menuju kehidupan dewasa, dan persiapan perkawinan dan mengurus keluarga. Kelima, ada tugas dari early adulthood, mandiri dalam kehidupan ekonomi, memilih pasangan hidup,
memulai hidup berkeluarga, memulai hidup dengan pasangan, memulai pekerjaan atau karir, bertanggung jawab sebagai masyarakat dan warga negara, terakhir memperhatikan lingkup sosial. Sedangkan yang keenam, tugas middle adulthood adalah memiliki tanggung jawab sebagai orang dewasa, mulai bertanggung jawab atas membimbing dan mengembangkan potensi anak, mulai mengembangkan standar finansial, bertanggung jawab atas kehidupan dan pendidikan anak, menyesuaikan diri dengan kehidupan yang bertambah tua. Terakhir, tugas dari late adulthood adalah mulai memperhatikan kondisi kesehatan yang menurun karena kondisi fisik dan kondisi usia ya, menyesuaikan dengan pendapatan finansial yang berkurang. Mungkin maksudnya di sini adalah ketika kita sudah tua, sudah senior, seringkali kita digantungkan oleh yang muda. Kita mungkin mengalami demosi atau mungkin tidak diperpanjang kontraknya. Itu yang juga mempengaruhi tentang pendapatan finansial seseorang. Mungkin lagi contohnya adalah pedagang. Mungkin ketika masa mudanya pedagang itu kuat ya untuk berdagang selama 12 sampai 18 jam. Sedangkan ketika sudah mulai memasuki masa tua, dia hanya kuat berdagang selama 8 jam saja. Tentunya itu sangat mempengaruhi pendapatan yang diterima dalam seharinya. Lalu ada juga untuk memikirkan pensiun, persiapan menghadapi kematian pasangan, terakhir persiapan menghadapi kematian diri sendiri. Oke, terima kasih. Itu saja presentasi yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan kalau ada salah kata atau yang tidak lengkap. Terima kasih.